Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13. Di video kali ini, kami akan membahas tentang sequence diagram. Dari mulai apa itu sequence diagram, sampai ke contoh dari sequence diagram. Langsung saja kita simak penjelasan berikut. Pertama-tama, kita harus memahami apa sih sequence diagram itu. Jadi sebenarnya sequence diagram adalah salah satu dari diagram-diagram yang ada pada UML. Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem berupa message yang digambarkan terhadap waktu. Sequence diagram terdiri atas dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Sequence diagram biasanya digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respon dari sebuah event untuk menghasilkan output tertentu. Diawali dari apa yang men-trigger aktivitas tersebut, proses, dan perubahan apa saja yang terjadi secara internal dan output apa yang dihasilkan. Diagram ini secara khusus berasosiasi dengan use case diagram dan memperlihatkan tahap demi tahap apa yang seharusnya terjadi untuk menghasilkan sesuatu di dalam use case. Selanjutnya kita masuk ke tujuan dari sequence diagram. Tujuan yang pertama dari sequence diagram yaitu untuk menjelaskan dan memodelkan use case. Sequence diagram merupakan diagram yang paling relevan untuk menguraikan model deskripsi use case menjadi spesifikasi desain. Sequence diagram juga bertujuan untuk menganalisa, mendesain, dan memfokuskan pada identifikasi sebuah metode yang digunakan sistem. Sequence diagram juga bertujuan untuk menghubungkan requirement kepada tim teknis, karena diagram ini dapat lebih mudah untuk dielaborasi menjadi model desain. Sequence diagram berfungsi pula untuk memodelkan sebuah logika dari sebuah metode operasi, function, ataupun prosedur. Selanjutnya, kita masuk ke komponen-komponen yang ada pada sequence diagram. Kita masuk yang pertama, ada aktor. Aktor memperlihatkan sebuah entitas yang terdapat di luar dari sistem, serta dapat berinteraksi dengan sistem. Aktor ini dapat berinteraksi baik dengan perangkat lunak maupun dengan perangkat keras. Dalam sebuah sequence diagram, aktor ini menggambarkan pengguna, baik itu admin, user, atau siapapun yang dapat melakukan interaksi dengan sistem. Yang kedua ada lifeline. Simbol ini digunakan untuk menunjukkan eksekusi sebuah objek dalam sequence. Dalam kata lain, lifeline ini message dikirim dan diterima serta aktivasinya. Yang ketiga ada message. Sebenarnya message tidaklah memiliki simbol yang jelas. Hal ini tentu tidak seperti simbol lain yang digambarkan secara jelas. Meski demikian, message memiliki fungsi untuk komunikasi antara objek yang akan dilakukan. Selanjutnya yang keempat ada boundary. Boundary adalah sebuah simbol sequence diagram yang berada di tepi sistem. Boundary ini dapat dikatakan sebuah alat yang digunakan untuk berinteraksi dengan sistem lain. Dapat berupa user interface, ataupun lain sebagainya. Selanjutnya yang kelima ada kontrol. Kontrol adalah komponen yang disimbolkan dengan bentuk lingkaran, kemudian terdapat tanda panah di antara lingkaran tersebut. Simbol ini ternyata memiliki fungsi yang penting, yaitu untuk mengatur aliran dari informasi yang menuju ke skenario. Pada umumnya, komponen ini mengatur sebuah perilaku dan perilaku bisnis. Yang keenam, ada entity atau entitas. Simbol entity di sequence diagram digambarkan dengan sebuah lingkaran yang terdapat garis di bagian bawahnya. Berbeda dengan IRD yang dilambangkan dengan simbol persegi panjang. Elemen ini berguna untuk menunjukkan sebuah penyimpanan data atau informasi. Bentuknya pun dapat berupa bins, model, atau objek. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke contoh dari sequence diagram. Silakan simak di penjelasan berikut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke bagian tutorial untuk membuat. Sebenarnya tidak lebih ke tutorial sih, karena untuk membuat ini sedikit lama, jadi saya persingkat saja. Di sini saya sudah membuat sebuah sequence diagram yang diperuntukkan untuk sistem pembayaran yang ada di
rumah makan atau restoran lah gampangnya. Oke, di sini lihat icon bentuk orang ini namanya aktor. Saya pakai menggunakan icon sebelah sini nih, namanya actor ya. Dan garis ini namanya lifeline. Jadi lifeline ini berguna untuk sebagai support penyambungan prosesnya, jadi biar berjalan prosesnya. Setelah itu saya menggunakan yang seperti bulatan dan ada garisnya ini, namanya ini adalah boundary. Boundary ini sebagai inputan, gampangnya, sebagai input untuk data yang akan diproses di control. Nih, namanya lifeline control. Nah, di bagian sini. Dan yang terakhir ada namanya lifeline entity atau ya udah terakhir, memang output lah gampangnya kalau di ini, atau ya hasil dari control ini bakal masuk ke entity. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu detailnya. Di sini ada dua aktor yang saya pakai, ada pembeli dan kasir. Jadi di sini ada pembeli membayar ke pihak kasir. Nah, kasir akan masuk ke bagian boundary, atau di sini saya ganti dengan nama form pembayaran karena kasir akan add pembayaran ke form pembayaran. Setelah itu, form pembayaran akan menghitung dan memasukkan ke counter pembayaran, dihitung di counter pembayaran. Ya, dihitung di counter pembayaran. Proses hasil penghitungannya akan menjadi dua. Satu akan masuk lagi ke form pembayaran yang di display, jadi kita bisa lihat berapa, dan satu lagi akan masuk ke entity, yaitu transaksi. Yang diperoleh adalah nomor transaksi di sini. Jadi simpelnya, kalau misalkan emang mau dijelaskan secara gampangnya, jadi pembeli membayar, kemudian dari kasir akan dimasukkan ke akan nge-add pembayaran ke di form pembayaran, dan akan dihitung di kontrol pembayaran, dan akan didisplay kembali ke form pembayaran oleh kontrol pembayaran. Dan setelah hasil penghitungan yang akan didapatkan namanya nomor transaksi dan akan menjadi entity transaksi. Oke, gitu saja dari saya. Apabila ada kekurangan dan salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.